Hi everyone, how are you? Welcome back with me. So join today's lesson. We will continue our lesson about relative pronouns. Ya, jadi di video kali ini akan melanjutkan materi pelajaran kita khususnya dalam bahasa asing, yaitu adalah tentang relative pronouns. Jadi kira-kira relative pronouns ini apa sih, Sir? Oke, jadi relative pronouns ini merupakan sebuah kata ganti ya yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat atau menghubungkan dua klausa yang menerangkan noun. Jadi kita akan menjelaskan noun. Pastinya kamu sudah juga pernah mengerti, tahu tentang pronoun atau kita sebut kata ganti, baik itu dalam bentuk subject pronoun, object pronoun, determiner atau possessive, ya, possessive adjective, kemudian possessive pronoun dan reflexive pronoun. Maka kita akan belajar bagaimana menggabungkannya atau menggunakannya dalam topik yang berbeda yang kita sebut namanya adalah relative pronouns. Jadi pronouns ini adalah merupakan kata ganti yang berfungsi untuk menghubungkan kalimat atau menerangkan noun, ya. Jadi itu pronoun yang kita gunakan atau kata benda yang kita gunakan bisa berupa kata benda, ya, animals, ya, kemudian bisa juga people atau orang, atau juga barang yang ada di sekitar kita, ya. Namun kalau kita biasanya kata yang kita pakai di dalam relative pronoun yaitu adalah who, ya, who adalah sebagai subjek nantinya, kemudian whom untuk objek, ya, are generally only for people, ya, whom untuk khusus untuk orang. Jadi who dan whom khusus untuk orang. Oke, kemudian whose is for position, ada whose ada untuk menyatakan kepemilikan. Makanya kita masih berhubungan dengan possessive pronoun, namun kita menggunakan kata ganti seperti ini, yaitu menggunakan who, whom, whose. Kemudian which is for things, ya, itu digunakan untuk benda atau barang-barang. That can be used for things and people only in defining relative clause. Jadi khusus untuk kata that, jadi terakhir that itu digunakan bisa untuk kata benda ataupun untuk orang. Oke, baik, langsung saja kita bahas satu persatu, ya. Kita mulai dari kata who. Who ini adalah sebagai subjek. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nantinya ini who ini bukan siapa, khusus di dalam relative pronoun, ya. Yang kita gunakan adalah who ini diterjemahkan menjadi arti kata yang. Jadi semuanya itu seperti kata who, whose, whom, ya, artinya nanti semuanya adalah yang, bukan lagi who, ya, atau whom atau siapa, ya. Artinya tetap sama siapa, namun kita tetap menggunakan artinya dalam relatif dia menjadi yang. Jadi fungsinya tadi sudah terjelaskan sebelumnya adalah untuk menggabungkan dua kalimat atau dua klausa, ya. Jadi kita lihat contoh kalimat yang pertama, the man itu adalah sebagai subjek, ya. Is atau kata kerja bantunya friendly, kata sifat, the man is friendly, itu adalah kalimat pertama. Kalimat yang kedua, he lives, ya, he subjek kedua, lives ada verbnya next to me, dia tinggal di samping saya. The man is friendly, he lives next to me. Jadi dua ada klausa, ada dua kalimat di sini. Jadi kita akan gabungkan secara menjadi satu kalimat dengan menggunakan relative pronoun, yaitu adalah who. Jadi penggabungannya adalah the man who lives next to me is friendly. Jadi laki-laki yang tinggal di samping saya itu adalah ramah. Laki-laki yang tinggal di samping saya itu adalah ramah. Jadi ini fungsinya adalah saya membicarakan the man, laki-laki itu. Jadi dia adalah sebagai subjek yang kita bahas di sini. Oke, contoh yang kedua, those people live next door. Ya, those people live next door. Orang-orang itu tinggal di samping atau di sebelah. They have 6 children. Mereka memiliki 6 anak. The people who live next door have 6 children. Jadi anak-anak yang sini tetap 6 ya. Jadi anak-anak yang orang yang samping di sebelah ini, ya, yang tinggal di sebelah, ya, memiliki 6 anak. Oke, jadi ini adalah fungsi kata who. Jadi kita membicarakan subjeknya. Oke, namun tetap artinya who ini bukan siapa, tapi diterjemahkan menjadi kata yang.
Yang kedua adalah whom. Ini adalah objek. Kita lihat contohnya. Jadi ini kita membicarakan tentang objek. Namun ini juga masih berhubungan dengan orang. Oke? The woman ini adalah sebagai subjek, gave adalah verb, me some information. The woman gave me some information. Wanita itu memberikan saya beberapa informasi. I call her. I called her. Saya memanggil dia. Oke, jadi kita gabungkan the woman whom I call, ya. Jadi wanita yang saya panggil give me some information. Jadi ini adalah penggabungannya khusus kata whom. Oke, the man whom I met was friendly. Laki-laki yang saya temui itu, ya, laki-laki yang saya temui itu ramah. Kemudian the people whom we visit gave us a light snack. Jadi laki-laki atau orang yang kami temui itu, yang kami kunjungi memberikan kami minuman juga makanan. Oke, ini adalah whom. Kita membicarakan objeknya. Oke, kemudian whose is for position. Artinya di sini untuk membicarakan kepemilikan. Jadi contohnya adalah Anna is married to a man. Jadi Anna menikah dengan laki-laki whose father is the minister of economy. Jadi yang ayahnya adalah menteri ekonomi. Oke, menyatakan kepemilikan. Jadi ayahnya adalah seorang menteri, ya, menteri ekonomi. Kemudian the man whose car was stolen called the police. Jadi laki-laki yang mobilnya kehilangan dipanggil polisi. Jadi whose car ini adalah menceritakan milik siapa. Berarti laki-laki yang mobilnya hilang. Oke, I know a girl whose brother is a movie star. Saya mengenal seorang wanita yang saudaranya adalah seorang bintang film. Jadi whose ini adalah menyatakan kepemilikan. Kemudian which, ya, which ini for thing. Jadi kita khusus untuk gunakan barang maupun hewan. Jadi Dila adopt a kitten which being thrown away by a previous owner. Jadi di sini dia mengadopsi seekor kucing yang ditelantarkan atau dibuang oleh si pemiliknya. Oke, do you still have dress which I gave you 2 years ago? Apakah kamu masih memiliki pakaian yang saya kasih atau saya beri 2 tahun yang lalu? Jadi dia menyatakan kita gunakan khusus untuk barang atau benda. Oke, I want to go to the place which reminds me of my parents. Jadi saya mau pergi ke tempat yang mengingatkan saya tentang orang tua saya, kedua orang tua saya. Jadi khusus untuk which ini kita gabungkan untuk khusus benda. Oke, selanjutnya that can be used for thing or people. Jadi ini gunakan untuk keduanya. Jadi the song that you heard yesterday is a new song for our next album. Jadi jadi lagu yang kamu dengarkan kemarin semalam adalah lagu baru untuk album kami selanjutnya. Oke, the person who baked the cake for me is my good friend. Jadi laki-laki yang atau orang yang memanggangkan kue sama saya itu adalah teman baik saya. Artinya sama dengan the person that, ya. Jadi the person that bake the cake for me is my good friend. Jadi ini adalah fungsi daripada relative pronoun, ya. Ya, dia menggabungkan antara dua buah glosa atau kalimat. Jadi ada 5. Yang pertama tadi adalah who, whom, whose, which, dan that. Oke, baik. Jadi ini saja tugas kamu, ya. Silahkan dicatat di buku tugas kamu tentang relative pronouns tersebut. Oke, itu saja materi kita pada hari ini. Kiranya kamu dapat paham dan mengerti. Terima kasih. See you and God bless you.